Sungguh indah kehidupan seorang muslim yang menjaga ibadah dari pintu zikir. Ya. Demi Allah, andai kata kita ingin mengamalkan seluruh zikir yang telah datang dari nabi-nabi Allah, tidak akan ada yang mampu melakukannya. Tidak akan ada yang mampu. 24 jam ini penuh dengan zikir, ibu bapak. Kalau yang sudah ada aja kita nggak mampu amalkan, itu apa dibuat-buat yang baru lagi? Ya kan? Zikir masuk masjid ada, zikir khusus. Keluar dari masjid, masuk WC, keluar WC. Ya, masuk rumah, sebagai ulama mensahihkan, keluar rumah. Ya kan? Kemudian mendatangi istri. Kemudian menjelang tidur, yang zikirnya tidak kalah panjang daripada zikir setelah sholat 5 waktu. Zikir dan doa menjelang tidur malam, di malam hari tidak kalah panjangnya dengan zikir dan doa setelah sholat 5 waktu ya jamaah. Kemudian kalau kita terbangunkan di malam hari dan mendengar suara ayam, apa yang kita baca? Terdengar oleh kita gonggongan anjing, ada petunjuk dari Nabi, doa apa yang kita baca? Ketika angin datang, ketika suara petir, zikir mau berwudu, zikir bangun tidur, ketika melihat buah-buahan sudah mulai matang, zikir ketika melihat orang ditimpa musibah, zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi petang, zikir setelah salat duha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh para ulama. Zikir di petang hari, ya, dan yang lain-lainnya. Sungguh kita tidak akan mampu menjaga itu semuanya. Bahkan mungkin sebagiannya, 50%-nya mungkin kita sering meninggalkannya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik kepada kita, mungkin 3% darinya kita tidak bisa menerapkannya. Tidak mampu kita terapkan. Maka kalau yang sudah ada saja tidak mampu kita terapkan, itu apa mengada-adakan hal yang baru? Kan begitu. Contohnya misalkan, andai kata ada yang menyatakan, yang kita baca ini kan baik, kita mengalah kalau itu baik. Sekarang misalkan setelah sholat 5 waktu, kan udah ada paket dari Nabi kan? Nabi mengucapkan apa? Istighfar 3 kali. Setelah itu, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dia seorang imam setelah membaca doa ini, dia langsung menghadap ke arah makmum, bukan ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Bahkan sebagian imam ketika zikir langsung masuk ke dalam kamar imam. Begitu salam hilang, duduk berzikir sendiri di dalam. Rasulullah setelah membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram aqbala 'ala nas, sebelum menghadap ke manusia wajahnya. Ini sunnah Rasul. Sebagian imam enggak mau mengamalkannya. Kenapa? Malu. Kalau malu jangan jadi imam, jadi makmum. Ya. Daripada kita sombong membelakangi makmum, kita kasih punggung kita ke orang tua yang berada di belakang kita. Bukankah itu kesombongan? Kita punggungi mereka. Lebih dari itu kita tinggalkan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan juga datang dalam beberapa riwayat tambahan la na'budu illa iyyah. Semua itu boleh diamalkan. Setelah itu tasbih 33 kali, dan Imam Nawawi menguatkan bahwa 11 kali. Ya, namun semuanya itu menjadi 33 kali. Namun yang rajih kedua-duanya boleh. Ya. Yang afdal 33 kali. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. 99. Menjadi genap 100 dengan kalimat berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dia membacakan ayat kursi. Setelah itu membaca 3 qul. Kalau di maghrib dan subuh dia membaca 3 qul sebanyak 3 kali masing-masing. Kemudian ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh datang riwayat dari Ummu Salamah dari dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi setelah salat subuh senantiasa membacakan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini paket dari Nabi. Kenapa kita tukar Al-Fatihah wa rahmatullah? Al-Fatihah yang baca. Kenapa enggak Al-Baqarah? Lebih panjang, lebih bagus, 2 juz setengah. Ya. Atau baca aja Al-Quran sampai khatam.
Andai kata itu baik, kita mengenal itu baik, betul baik. Mana lebih baik? Dengan petunjuknya Rasulullah. Nabi buat paket, buat panduan setelah salat 5 waktu, ini yang beliau baca. Kemudian datang riwayat dari Abdullah bin Umar, kana yaqidu tasbih bi asabi'il yumna. Nabi membulatkan jari jemari kanannya sambil bertasbih setelah salat 5 waktu. Ini petunjuknya Rasul, ini paket dari beliau, ini panduan dari beliau. Kenapa kita buat yang lainnya? Bukan enggak boleh salawat, bukan enggak boleh baca Al-Fatihah, jangan dipolitisir. Ya. Jangan dipolitisir. Kita mengajak mengamalkan sunnah Rasul. Ini paketnya Nabi, tinggalkan yang lain. Ada datang dari Nabi, kenapa kita ambil dari yang lain? Bukankah Nabi memberikan wasiat kepada kita di Haji Wada' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Nasai dari Irbad bin Sariyah. Nabi bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka pasti dia akan melihat umat ini berpecah belah. Apa bimbingan dari Nabi? Fa 'alaikum bi sunnati, ikuti sunnahku oleh kalian. Baik, sekarang beraneka ragam. Ada yang berzikir seperti ini setelah salat. Ada yang kalau pada maghrib panjang banget. Ya ba'diyah maghribnya bahkan ada yang meninggalkannya, bahkan ada yang melakukan ba'diyah maghrib menjelang isya, bukan lagi ba'diyah maghrib. Dan letaknya sudah menjadi qabliyah isya. Isya pendek, subuh panjang, zuhur pangkas. Ya, dikit zikirnya. Ya, asar pendek. Beraneka ragam. Apa sikap seorang muslim? Pesan Nabi tadi, fa'alaikum bisunnati, ikut sunnahku, petunjukku. Nah sekarang petunjuknya Rasulullah setelah salat 5 waktu jelas. Ini, tinggalkan yang lain. Ada yang cara umrah yang demikian, dan demikian. Setiap kali tawaf ada yang bacaan ini, ada yang bacaan itu. Perselisihan terjadi. Apa bimbingan Rasulullah tadi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apakah Nabi demikian? Apakah khulafa'ir rasyidin demikian? Baik, kalau tidak saya lebih tenang dan nyaman, tentram dengan petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya daripada yang datang setelah mereka. Itu jelas. Ya. Oh, itu tujuannya baik. Ya, baik, silakan kalau Anda menilai itu baik, tapi saya yakin yang terbaik buat umat ini adalah paket yang datang dari Rasulullah. Panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik menurut Anda, ya silakan. Tapi yang jelas ini sudah ada paket dari Nabi. Masa kita ambil yang lain? Baik, kalau kita amalkan doa-doa zikir-zikir yang sekarang ini salat 5 waktu, kita kemanakan petunjuknya Rasulullah? Tegakah hati ini meninggalkan petunjuknya Rasulullah demi petunjuk orang lain, sedangkan 23 tahun beliau memperjuangkan kita agar kita selamat dari neraka Allah? Beliau dilempar, beliau diludahi, dilempar dengan kotoran-kotoran hewan. Beliau dikatakan seorang yang gila, syair, diusir. Para sahabatnya terbunuh. Pipi beliau pecah, keluar darah di perang Uhud. Ya, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempar. 23 tahun. Ini paket dari beliau, panduan dari beliau setelah sholat 5 waktu. Kita tinggalkan karena panduan yang lain. Seperti ini seorang muslim, seperti ini umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Rasulullah. Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersemangat ya menggebu-gebu tapi dalam acara bid'ah. Demikian dikatakan oleh ulama salaf. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya, oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan yang lain-lain. Zikir-zikir yang datang dari Nabi yang udah ada paket khusus, jangan kita ganti. Kalau mau zikir mutlak silahkan saja. Kita beristighfar kapan yang kita inginkan dengan jumlah yang berapa inginkan, selama kita tidak meyakini secara khusus untuk waktu yang khusus, tempat yang khusus. Datang mutlak secara umum ya kita lakukan di mana pun.